Pagi di suatu hari, pagi itu, di dalam ruangan berukuran 2x3 meter persegi, cahaya mentari menyelinap dari sela-sela kain horden yang menutupi jendela ruangan tersebut. Kuatnya angin yang berhembus kencang, membuat kain hordeng itu melambai-lambai seperti sebuah bendera. Sinar itu tepat menyinari wajah seorang pemuda yang tengah tidur terlelap di bawahnya. Tengah bermimpi berada di sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Terlihat dari raut wajahnya yang tengah tertidur, dia tersenyum. Entah cerita apa yang ada di mimpinya itu. Sinar mentari ditambah udara pagi hari yang sejuk, menambah panjang durasi mimpinya. Tersenyum dan mengigau sambil tertawa, "Hai MMN, apakah gerangan alam bawah sadarnya berimajinasi?" Aku mencoba memasuki mimpinya untuk sekedar mengetahui momen apa di dalam mimpinya tersebut. Di sebuah rumah makan kulihat ada sepasang pemuda-pemudi sedang asyik bersenda gurau sambil melahap hidangan yang ada di atas mejanya. Kulihat si pemuda itu mirip dengan pemuda yang tengah tertidur tadi, dan si pemudi aku belum pernah melihatnya. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat pemudi itu, tapi di mana ya? Sudahlah, mari kita ikuti kegiatan pemuda-pemudi itu. Pemuda itu terlihat sangat bahagia, begitu pula dengan pasangannya. Sesekali sambil menyantap hidangan mereka tertawa, mereka berbicara seolah serius tetapi dibumbui dengan candaan sehingga sangat terlihat mereka menikmati acara makan malam tersebut. Aku berdiri tepat di antara mereka. Aku tahu mereka tidak menyadari keberadaanku karena aku adalah orang ketiga dari sudut pandang cerita ini. Aku menarik kursi kosong yang ada di meja mereka dan kemudian aku duduk di antara mereka. Mereka saling berbicara dan kemudian tertawa. Walaupun aku duduk di antara mereka tetapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku hanya menebak-nebak dari raut wajah keduanya. Si pemuda terlihat aktif berbicara dan pasangannya hanya mendengarkan sambil tersenyum. Mereka terlihat bahagia. Aku memandangi wajah si pemudi tidak terlihat asing menurutku, tetapi aku sendiri merasa belum pernah menemui wanita ini. Aku masih bertanya. Tanya siapa gerangan wanita ini? Tidak berapa lama setelah semua hidangan telah habis, si pemuda tersebut memanggil seorang pelayan yang kemudian menyodorkan tagihan. Pelayan tersebut pun aku sepertinya tahu. Hei, bukankah pelayan itu juga si pemuda yang tengah tertidur? Dan setelah si pemuda membayar tagihan yang disodorkan pelayan, tiba-tiba suasana berubah dari yang tadinya di sebuah rumah makan menjadi sebuah tempat di pinggir pantai. Aku melihat pasangan pemuda itu masih sama, wanita yang berada di restoran tadi. Mereka sedang duduk di atas pasir sambil memandangi matahari tenggelam. Si wanita duduk dan kepalanya bersandar di bahu pemuda itu. Entah apa lagi yang mereka bicarakan, aku tetap tidak bisa mendengarnya. Aku pun duduk tepat di belakang mereka. Memang aku akui betapa indah bisa melihat matahari tenggelam dari tepi pantai. Saat melihat mereka terlihat sangat romantis, membuatku iri. Aku mengeluh di dalam mimpiku sendiri, menggelikan. Tetap aku masih penasaran dengan wanita itu, siapa dia? Aku mengambil sebatang rokok dari saku celanaku yang entah bagaimana bisa tiba-tiba ada rokok di saku celanaku. Sambil memandangi mereka, aku pun berusaha untuk menikmati suasana senja ini. Matahari telah pergi,
Sisa-sisa sinar senja berwarna orange menambah romantis suasana ini. Setelah matahari tenggelam dengan sempurna, bersamaan juga rokok yang kuhisap hampir mencapai ujungnya, aku melihat pasangan itu berdiri, saling berhadapan dan berpegangan tangan. Aku berpikir apakah mereka akan berciuman. Jantungku berdegup kencang, melihat mereka saling berpandangan satu sama lain, membuatku semakin cepat menghisap rokok yang sedang kupegang. Terlihat secara siluet si pemuda mencium kening wanita itu, dan kemudian mereka beranjak pergi sambil berpegangan tangan. Betapa bahagianya mereka, pikirku. Dan tiba-tiba aku kembali ke ruangan tempat si pemuda tidur tadi. Aku lihat raut wajahnya sedang meringis-ringis kegirangan. Melihat itu pun aku berpikiran kotor, jangan-jangan si pemuda itu sedang bercumbu dengan pasangannya. Daripada aku harus mandi besar sebelum terlambat, ku tampar saja pipi pemuda itu. Dan tiba-tiba pemuda tersebut bangun sambil mengelus-elus pipinya yang tersengat cahaya matahari. Sambil tersenyum cepat aku menebak dia pasti merasa tidak puas karena mimpinya terputus sebelum mencapai puncaknya. Untunglah belum terlambat, dalam hatiku aku berkata, aku tidak mau menodai wanita walu itu hanya dalam mimpi. Karena aku tak mau menambah dosaku menjadikan wanita sebagai objek, cukuplah dosaku terhenti di masa lalu. Aku pun berangsur-angsur menghilang dari hadapan pemuda yang telah terbangun, namun tetap yang menjadi pertanyaanku, siapakah wanita yang menemani di dalam mimpiku itu? Aku bisa melihat jelas wajahnya, tetapi aku merasa belum pernah bertemu dengannya. Aku pun berangsur-angsur menghilang dari hadapan pemuda itu.